Halo, selamat datang di channel Bu Guru Bianca. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga, hidup rukun di masyarakat. Kita akan live YouTube learning, jadi nanti selama video, anak-anak akan mengerjakan soal-soal dan kita akan membahasnya bersama-sama di YouTube ini. Oleh karena itu, siapkan kertas coretan dan pensil anak-anak ya. Sudah siap? Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak dapat lebih lancar dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Lalu, tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat mengetahui kalimat penolakan. Ya, anak-anak sebagai salah satu anggota masyarakat, kita harus hidup rukun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling bergotong royong. Sekarang Ibu punya cuplikan animasi dari YouTube channel Ahmad Bahtiar tentang pentingnya gotong royong. Anak-anak perhatikan baik-baik video ini ya. Di tengah ladang yang luas, dengan udara yang sejuk, dengan suasana yang sepi tak berpenghuni, hanya ada pepohonan yang menghiasi indahnya alam ini. Suara kaki yang terus berjalan menghampiri ladang itu, dengan menggendong tas dan membawa buku, sedang menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepertinya seseorang itu akan melakukan sesuatu di tempat ini. Ia bertubuh kurus, dengan sangat kelelahan dan berhenti di suatu pohon besar untuk tidur. Ia bernama Zack. Zack bermimpi untuk membuat rumah idaman. Keesokan hari, Zack terbangun dari tidurnya dan melihat sekeliling. Ia melihat ada satu orang bertubuh gemuk yang sejak tadi melihatnya. Orang itu bernama Bu. Hei, kau sedang apa dari tadi? Aku perhatikan seperti lagi membuat sesuatu. Saya sedang membuat rumah. Siapa namamu? Di mana asalmu? Namaku Zack. Aku berasal dari kota sana. Boleh kubantu? Tidak usah, terima kasih. Tapi kau terlihat lelah dan tak kunjung jadi. Aku bisa sendiri. Ayolah, aku bantu dengan ikhlas. Ya sudah, aku pulang. Nah, anak-anak, di video tadi ada Zack dan juga Bu ya. Tadi Zack ingin membangun rumah, lalu Bu melihat Zack sedang kesulitan. Bu berencana untuk membantu Zack, tapi apa yang dikatakan Zack? Ketika Bu mau membantunya, Zack bilang, "Tidak usah, terima kasih." Anak-anak tahu tidak apa yang dikatakan Zack itu adalah kalimat penolakan. Kita sudah belajar itu di pembelajaran 1. Kita bahas lagi kalimat penolakan dan ciri-cirinya ya. Ya, kalimat penolakan adalah kalimat ketika kita menolak suatu tawaran orang lain, suatu ajakan orang lain, atau ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Masih ingat dengan ciri-ciri kalimat penolakan? Yang pertama adalah ada kata tidak sebagai tanda menolak. Lalu, yang kedua, diawali dengan kata maaf untuk mengawali penolakan. Maaf, aku tidak bisa. Maaf, aku tidak setuju denganmu. Lalu yang ketiga, bisa diakhiri dengan terima kasih. Seperti yang tadi Zack bilang, ketika Bu menawarkan bantuan, Zack bilang, tidak usah, terima kasih. Jadi, ada penutup dari kata penolakan ini ya anak-anak. Dan yang terakhir cirinya
yaitu boleh juga memakai kata lain kali ya. Itu boleh ditaruh di awal atau di akhir kalimat. Nah, anak-anak, jadi itu adalah ciri-ciri kalimat penolakan. Sekarang kita lanjutin lagi video tentang Zack dan Bu. Sampai di tempat yang akan Zack bangun rumah, terlihat Zack sedang tertidur pulas. Dan sampai sekarang, bangunan rumah Zack tak kunjung jadi. Ayo kita kerjakan, mumpung Jack lagi tidur. Ayo. Tak lama kemudian, mereka mulai mengerjakan rumah Zack. Dengan semangat, sampai pada malam hari, rumah Zack pun segera jadi. Rumah Zack akhirnya jadi. Ya nih, wah, hasil kerja keras kita. Iya, akhirnya. Dengan suara yang sangat berisik, akhirnya Zack terbangun dari tidurnya. Tetapi Zack benar-benar kaget. Rumahnya selesai dengan sempurna. Loh, rumahku kok udah jadi aja? Siapa yang ngerjain? Siapa? Padahal tadi sebelum tidur, belum apa-apa. Jadi gini, yang ngerjain rumahmu itu kami. Iya, kami. Karena kami sangat peduli denganmu. Loh, tapi kan dari awal aku sudah menolaknya. Kami ikhlas membantumu. Iya, karena membuat rumah tidak akan bisa kalau dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Iya, benar. Jadi kami membantumu. Aduh, terima kasih sudah membantuku. Kukira membuat rumah bisa sendiri. Tapi perkiraanku salah. Ya iyalah, buat rumah perlu dikerjakan bersama-sama agar cepat jadi dan meringankan pekerjaan juga. Betul itu. Sekali lagi, terima kasih, Bu, Bu. Ya, sama-sama Jack. Jack. Akhirnya, rumah Zack pun jadi berkat bantuan Bu, Bo, dan Bi. Karena membuat rumah tidak bisa dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan meningkatkan rasa kepedulian untuk orang lain. Ya, jadi setelah menonton video tadi, anak-anak tahu ya pentingnya gotong royong, yaitu untuk meringankan suatu pekerjaan orang lain. Dan kita harus bergotong royong untuk mewujudkan hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak, ini adalah rumahnya si Zack. Anak-anak, kita sekarang akan berhitung, menjumlahkan, dan mengurangi bilangan ratusan. Oleh karena itu, Ibu minta anak-anak untuk siapkan buku tulis ataupun siapkan kertas coretan dan juga pensilnya ya. Buku tulis dan pensil. Ini adalah soalnya. Zack mempunyai batu bata sebanyak 457. Bu dan teman-temannya membawa tambahan 273 batu. Ketika membangun rumah, ternyata hanya dibutuhkan 505 batu bata. Berapa jumlah batu bata yang tersisa? Anak-anak, tapi sebelum ini kita kerjakan penjumlahan bilangan ratusan dulu. Ya, jadi kita akan mengerjakan penjumlahan bilangan ratusan. Kita akan kuis anak-anak. Anak-anak, siapkan kertas dan pensilnya. Buat anak-anak hitung bersama-sama. Ibu akan kasih waktu 30 detik. Anak-anak jawab. Anak-anak hitung dulu di kertas. Lalu setelah 30 detik, anak-anak boleh jawab di live chat ya. Atau kalau anak-anak sudah bisa menghitungnya sebelum 30 detik, anak-anak boleh jawab duluan di live chat. Oke anak-anak, sekarang kita mulai soalnya. 238 ditambah 313 adalah berapa? Sudah siap? Tulis dulu ya di kertasnya.
238 tambah 313. Kita menggunakan cara penjumlahan pendek ya, bersusun. Sudah tulis? Kalau sudah tulis, anak-anak, Ibu akan mulai perhitungan mundurnya dari 30 detik. Siap? Kita mulai sekarang. Tiga, dua, satu. Oke, waktunya sudah habis. Berapa hasil yang didapat anak-anak? Kita hitung bersama-sama ya. Sekarang, 8 ditambah 3 berapa anak-anak? 8 di kepala, 3 di jari. Habis 8, 9, 10, 11. Karena 11, maka yang kita tulis adalah angka 1 yang di belakangnya. Lalu 1 yang di depan kita taruh di sebelah kirinya. Sekarang 1 tambah 3 tambah 1 berapa? 5 ya. Oke, udah pintar. Sekarang 2 ditambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 238 tambah 313 adalah 551. Siapa yang benar? Jangan lupa jawab di live chat ya. Udah bisa anak-anak dengan penjumlahan bilangan ratusan? Sekarang kita beralih ke pengurangan bilangan ratusan. Ibu akan kasih soal lagi dan akan ada waktu 30 detik. Anak-anak jawab di live chat ya. Soalnya adalah 520 dikurang 135. Anak-anak boleh tulis dulu soalnya di kertas ya. 520 dikurang 135. Ini sudah. Kalau sudah, anak-anak tulis. Ibu akan hitung waktunya 30 detik dari sekarang ya. Siap? Mulai. Waktunya habis. Siapa yang sudah menjawab? Anak-anak yang belum menjawab, tidak apa-apa. Kita bahas soal ini bersama-sama ya. Oke, sekarang kita hitung dari yang nilai satuannya. Ini 0 kurang 5. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi kita harus meminjam nilai 10 dari sebelahnya. Oleh karena itu, ini kita kurangi jadi 1. 2 kurang 1. Sekarang ini jadi 10. 10 kurang 5 berapa anak-anak? 10 kurang 5 adalah 5. Betul. Lalu sekarang, 1 dikurang 3. Bisa tidak ya? Tidak bisa. Oleh karena itu, kita pinjam lagi di sebelahnya. Ini kita kurangin jadi 4. Dan ini menjadi nilai 11. 11 dikurang 3 berapa? 11 dikurang 3 adalah 8 ya. Oke. Sekarang kita pindah ke nilai ratusannya. 4 dikurang 1 berapa? 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 385. Siapa yang benar kali ini? Good job. Sekarang kita pindah ke sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita gabung bagaimana?
Anak-anak coba perhatikan contoh berikut. Di sebelah kiri adalah 138 ditambah 52 dikurang 84 sama dengan berapa? Lalu di sebelah kanan 138 kurang 52 ditambah 84 sama dengan berapa? Kita lihat ya, beda ya. Yang pertama ditambah, lalu yang di sini dikurang, terus ini dikurang, sini ditambah. Apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda? Kita kerjakan bareng-bareng ya anak-anak. Untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan seperti yang ini, kita caranya adalah dengan mulai dari yang paling kiri dulu, yaitu kalau di sini kita mulai dengan penjumlahan dulu. Jadi 138 ditambah 52. Oke, kita hitung bareng-bareng ya anak-anak. Ibu akan hitung 30 detik. Anak-anak boleh tulis soalnya dulu di buku tulis 138 ditambah 52. Kalau anak-anak sudah menghitungnya dan mendapatkan hasilnya, anak-anak jawab di live chat ya. Oke, anak-anak? Ibu hitung ya, 30 detik dari sekarang. Jangan lupa, habis itu anak-anak kirim di live chat ya. Waktunya sudah habis. Siapa yang sudah bisa menjawabnya? Kita hitung bersama-sama ya. Kan Ibu Guru bahas. Sekarang 8 ditambah 2 berapa? 8 ditambah 2, 10 ya. Karena 10, nolnya di kanan, satunya disimpan di sebelah kiri. Dinilai puluhan. Sekarang 1 tambah 3, 4. 4 ditambah 5 berapa? 9. Benar. Nah, ini satunya tidak ada yang harus ditambahkan, maka kita tetap tulis saja 1 di sini. Jadi hasilnya 190. Tapi ini belum hasil akhir ya anak-anak, karena kita masih di yang bagian penjumlahannya. Nah, baru hasil yang ini. Kita belum mengurangkannya dengan nilai 84. Sekarang kita baru mengurangkan dengan nilai 84, yaitu 190 dikurang 84. Yuk kita hitung lagi bersama-sama. Anak-anak boleh tulis soalnya di buku tulis 190 kurang 84. Oke, sudah menulisnya? Ibu akan hitung mundur lagi 30 detik dari sekarang. Kalau sudah, jangan lupa anak-anak kasih tahu ke mama papanya supaya bisa jawab di live chat ya. Atau anak-anak bisa ketik sendiri jawabannya di live chat. Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang bisa menjawabnya? Sekarang kita bahas ya. 10 dikurang 4 berapa ya anak-anak? Enggak salah. Sebelumnya, ini 0 kurang 4 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam di sini. Ini kita kurangin 8. Lalu ini jadi nilainya tambah 1. Jadi 10 di depan. Oke. Tambah 1 di kiri maksudnya 10 ya. Sekarang 10 dikurang 4 berapa? 10 di kepala, 4 di jari. Kita hitung. Mundur. 9, 8, 7, 6. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu sekarang 8 dikurang 8 berapa? 8 dikurang 8 adalah 0 atau habis ya. Satunya ada yang dikurangin tidak? Tidak ada. Jadi hasilnya tetap 106. Jadi ini adalah hasil akhirnya anak-anak. 106. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Jadi dihitung dari yang paling kiri.
Sekarang kita bandingkan dengan nilai dengan operasi yang ada di sebelah kanan. Bagaimana kalau kita kurangin dulu baru kita tambah? Apakah hasilnya sama? Jadi sekarang mulai dari yang kiri ya. Kita kerjain yang paling kiri di sini. Kerjakan di kiri yang sini, yaitu 138 dikurang 52. Anak-anak boleh tulis dulu di buku tulis. 138 kurang 52. Sudah? Sekarang Ibu hitung mundur dari 30 detik ya. Jangan lupa hasilnya nanti anak-anak ketik di live chat. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita bahas ya. Untuk yang ini Ibu mau pakai warna biru. Sekarang 8 dikurang 2 berapa? Ayo. 8 dikurang 2 adalah 6. Benar sekali. Lalu 3 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadi kita pinjam nilai satuan di sini. Kalau ini dipinjam berarti ini berkurang jadi 0 atau sudah habis. Lalu ini jadi 13 ya. 13 kurang 5 berapa? 13 di kepala, 5 di jari. Kita hitung mundur, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi hasilnya adalah berapa anak-anak? 86. Yeay, siapa yang benar? Nah, sekarang ini bukan hasil utamanya, karena kita belum menjumlahkan dengan 84. Sekarang kita jumlahkan dengan 84. 86 ditambah 84, berapakah hasilnya? Anak-anak tulis dulu soalnya di buku tulis. Ibu akan hitung mundur 30 detik lagi. Sudah? Sudah ditulis? Mari kita mengerjakannya. Mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. 6 ditambah 4 berapa? 6 di kepala, 4 di jari. Oke, kita hitung. Habis 6, 7, 8, 9, 10. 10, nolnya di sini. Satunya kita kasih pinjam di sini. Kita kasih tambah di sini. Oke. Sekarang 1 ditambah 8 berapa? 9. 9 ditambah 8 berapa? 9 di kepala, 8 di jari. Kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi nilainya adalah berapa? 170. Jadi untuk 138 dikurang 52 ditambah 84 adalah 170. Benar sekali anak-anak. Nah, kita lihat ya di sini kalau hasilnya berbeda. Kalau yang di sini 106, yang di sini 170. Nah, jadi anak-anak, urutan penjumlahan dan pengurangan sangat berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Jadi, anak-anak baca baik-baik ya. Untuk soalnya, apakah dijumlah dulu atau dikurangi dulu? Karena akan berbeda hasilnya. Ini kan pertama dijumlah dulu, lalu dikurangi. Sedangkan ini dikurangi dulu, baru dijumlah. Hasilnya berbeda kan antara yang kiri dan yang kanan. Jadi hati-hati, karena ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan itu berfungsi untuk
kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kembali lagi ke soal ini, yaitu Zack mempunyai batu bata sebanyak 457. Bu dan teman-temannya membawa tambahan 273 batu. Ketika membangun rumah, ternyata hanya dibutuhkan 500 batu bata. Berapa jumlah batu bata yang tersisa? Ya, anak-anak. Jadi, kita harus melihat ya dengan baik-baik ya. Jadi, Zack punya batu bata berapa? 457. Kita bisa tulis dulu 457. Lalu Bu dan teman-temannya membawa tambahan 273 batu. Karena tambahan berarti kita pakai operasi bilangan yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau membawa tambahan, yang ini ya. Jadi ditambah berapa? Ditambah 273. Betul sekali. Sekarang kita baca lagi. Ketika membangun rumah, ternyata hanya dibutuhkan 505 batu bata. Ternyata dipakai 505 batu bata. Kalau dipakai berarti batunya bertambah atau berkurang ya? Iya, batunya adalah jadi berkurang. Oleh karena itu kita tulis dikurang 505. Sama dengan berapa? Oke. Sekarang kita kerjakan dulu yang paling kirinya ya. 457 ditambah 273. Kali ini kita membahasnya bersama-sama ya. Anak-anak tidak perlu menjawabnya di live chat lagi. Sekarang yuk kita hitung bersama-sama. 7 ditambah 3 berapa? 7 di kepala, 3 di jari. Habis 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nolnya ditaruh di sini. Seperti biasa, 0 taruh sini, 1 kita simpan di sini. 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 7, 6 di kepala, 7 di jari. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya, 6 tambah 7. Yang mana yang kita taruh di sini? Angka 3, betul. Lalu angka satunya kita simpan lagi di sebelahnya. Sekarang nilai ratusannya 1 ditambah 4 ditambah 2 berapa? 5 ditambah 2, 7. Nah, untuk hasilnya yaitu 730. Tapi ini bukan hasil totalnya karena dibutuhkan 505 batu bata. Jadi kita kurangi lagi 505. 730 dikurang 505. Yuk kita hitung bersama-sama. 0 dikurang 5 berapa? Tidak bisa ya. Jadi kita pinjam nilai puluhan di sini. Kita coret. Ini berkurang jadi nilai 2. Lalu ini jadi nilai 10. 10 dikurang 5 berapa? 10 di kepala, 5 di jari. 9, 8, 7, 6, 5. 10 kurang 5, 5 ya. Lalu sekarang 2 dikurang 0. 2 dikurang 0 berapa anak-anak? 2 dikurang 0 adalah tetap 2 ya. Nah, lalu 7 dikurang 5 berapa? 7 dikurang 5 yaitu 2. Jadi, jumlah bata yang tersisa adalah 225. Seperti itu anak-anak. Jadi penting ya anak-anak untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan supaya anak-anak semakin pintar nanti ketika menghitung bilangan. Oke? Sudah dimengerti anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Nanti di hari Kamis minggu depan kita akan ada penilaian harian. Anak-anak rajin berlatih ya di rumah. Hari ini tidak ada PR, namun anak-anak ibu harap tetap berlatih di rumah
untuk bisa mengerjakan penilaian harian di hari Kamis minggu depan. Sampai jumpa.